Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas support yang diberikan oleh para pengurus MGMP, Akuntansi dan Keuangan Lembaga Jawa Timur, kepada Pak Dekan Fakultas Bisnis Universitas Sampurna, kepada Bapak Ibu guru wali kelas yang telah hadir dan juga para siswa-siswi adik-adik yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya adalah Budi Kurniawan. Saat ini saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Bisnis Sampurna University dari program studi akuntansi. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan privilege ya untuk bisa menyediakan bahan diskusi untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang sekarang sedang mempelajari akuntansi. Nah, makanya topik kita yang mungkin akan kita bahas sekitar mungkin 20-30 menit ke depan ini adalah terkait dengan the future of accounting, being a relevant accountant in digital transformation era. Dan sekarang ini mungkin teman-teman semua juga, ya tidak hanya teman-teman adik-adik yang sedang belajar ya, mungkin bapak ibu guru, orang tua juga mungkin sering berpikir, apakah accountant ini masih relevan ke depannya sebagai suatu profesi? Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana kemajuan teknologi, AI, apakah hal ini akan mempengaruhi, apakah accountant ini akan hilang ke depannya digantikan oleh mesin, oleh software komputer dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa lihat saja seperti apa ya diskusi kita pada hari ini yang mungkin sangat singkat ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sekeliling accounting itu banyak sekali bidang ilmu lain yang mungkin harus kita kuasai. Ada finance, economic, investment, business, information, statistical, management, evaluation, dan masih banyak lagi. Tapi mungkin pertanyaan paling utama yang harus kita diskusikan adalah apa sih yang dimaksud dengan accounting? Ya, mungkin kalau teman-teman ini ya melihat secara sekilas dari kata accounting ini, yang paling menonjol itu mungkin adalah bagian counting. Counting itu berarti menghitung. Apakah betul tugas seorang accountant itu hanya untuk menghitung? Ternyata tidak, teman-teman. Ya, accounting itu it's not about counting, tapi it's about being accountable. Accountable itu adalah pertanggungjawaban. Sebagai accountant, tugas kita tentu saja adalah untuk bisa mempertanggungjawabkan setiap angka yang ada di laporan keuangan. Untuk bisa mempertanggungjawabkan setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kalau kita refer ke Mr. Warren Buffett, salah satu investor yang sangat-sangat terkenal dan juga sangat berhasil dalam bidangnya, Warren Buffett ini bilang bahwa adalah accounting itu it's the language of business. You have to understand accounting and you have to understand the nuance of accounting, teman-teman. It's the language of business and it's an imperfect language. But unless you are willing to put the effort to learn accounting, how to read and interpret financial statements, you really shouldn't select stock yourself. Bahkan untuk teman-teman yang non-accounting and finance saja, sangat-sangat disarankan untuk bisa memahami laporan keuangan, membaca dan juga menginterpretasikan. Ya, sangat-sangat penting. Apalagi kita sebagai accountant yang harus mengenerate, yang harus membuat judgment, metode apa yang dipilih, ya, dan sebagainya. Ini merupakan language of business. Ya, supaya satu bisnis bisa berkomunikasi dengan bisnis yang lain, tentu saja kita harus punya bahasa yang sama, which is accounting. Teman-teman juga mungkin berpikir ya, emang seorang accountant itu sehari-hari ngapain saja sih teman-teman? Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang sudah saya summarize ya. A day in the life of accountant. Accountant itu sering diidentikan dengan orang yang mungkin kacamatanya tebal, orang yang mungkin duduk di belakang meja dari pagi sampai malam karena katanya sering lembur. Ya, ternyata tidak ya. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita seringkali harus menggunakan analytical skill.
Nah, makanya nanti ketika kalian nanti melanjutkan ke bangku perkuliahan akuntansi, kalian tidak hanya dapat pelajaran akuntansi saja. Kalian akan dapat pelajaran problem solving skill. Kalian akan dapat pelajaran intro to speech untuk komunikasi. Kalian akan dapat pelajaran mengolah data, data analitik, ya, dan sebagainya. Selain menggunakan analytical skill kita juga menyediakan atau bekerja dalam hal yang sangat detail. Jadi seorang accountant itu harus teliti, harus detail, ya, harus bisa meminimalisasi terjadinya error. Nah, ini juga bagian sangat penting dari tugas seorang accountant, yaitu berkomunikasi. Kita harus berdiskusi dengan sesama accountant. Kita harus berdiskusi dengan tim lain dari departemen lain. Dan ini juga salah satu ilmu yang harus kita kuasai secara baik. Karena seringkali kita harus menjelaskan istilah-istilah akuntansi dan finance terhadap non-accounting and finance. Ya, terutama mungkin kepada top management yang background-nya itu bukan accounting and finance. Meskipun harusnya mereka paham ya mengenai aspek akuntansi dan keuangan dalam suatu bisnis. Kita juga harus melakukan pekerjaan technical financial work, makanya teman-teman juga harus menguasai standar akuntansi yang berlaku, harus menguasai peraturan pajak, dan terakhir kita harus bisa menggunakan teknologi juga. Ya, at least teman-teman itu harus bisa menggunakan Microsoft Excel. Teman-teman itu harus bisa menggunakan data modeling program dan juga financial software. Nah, lebih tepatnya kita ngapain sih sehari-hari? Ya, kita bisa menyediakan laporan keuangan, preparing financial statement. Kita bisa menganalisa biaya operasional. Kita juga berperan penting dalam pembuatan anggaran atau budgeting. Kita juga bertanggung jawab akan persiapan perpajakan, pembayaran pajak. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan akuntansi atau yang bahasa kerennya itu disebut sebagai auditing atau auditor. Kita menerapkan sistem informasi akuntansi yang berlaku, baik manual maupun menggunakan software. Kita juga mungkin membantu HRD dalam menghitung gaji karyawan, menghitung PPh 21-nya, menghitung BPJS-nya, dan juga insurance yang lain. Kita juga harus membuat dan mengimprove proses akuntansi yang berlaku. Ya, jadi kita harus melakukan continuous improvement atas proses akuntansi yang berlaku sekarang ini. Kita juga harus mengecek akurasi dari financial statement yang telah dibuat. Kita juga mengorganizing dan juga menyimpan semua financial records. Ya, kalau dalam peraturan pajak itu kita harus simpan sampai 10 tahun ke belakang, teman-teman. Ya, itu juga menjadi tanggung jawab seorang accountant. Kita juga menyediakan rekomendasi dan advice berdasarkan best practice kepada top management. Kita juga harus bisa memastikan bahwa perusahaan, top management, dan semua orang yang terlibat itu mematuhi legal compliance yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita juga mensupervisi penggunaan dana yang dilakukan oleh tim finance maupun tim-tim dari departemen lain. Sekitar mungkin 2014 atau 2015, mungkin adik-adik masih di bangku SD ya, muncul artikel yang judulnya adalah The Death of Accounting. Jadi sekitar 10 tahun lalu pun juga sudah ada pembicaraan apakah accounting ini akan menjadi tidak relevan. Tapi nanti kita akan diskusi ya, mungkin selama 5-10 menit ke depan kita akan lihat bagaimana buku ini sebetulnya ingin menyampaikan maksud tertentu ya. Mungkin teman-teman juga berpikir ya bahwa pekerjaan seorang accountant itu masukin voucher, masukin transaksi, ya terus aja begitu sampai hari ini, besok, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ini yang kita bilang sebagai manual processing. Dan manual processing ini merupakan suatu penghambat pekerjaan yang bisa meruntuhkan atau menurunkan moral dari para accounting staff. Kalau moral kita udah turun, motivasi kita udah turun, otomatis produktivitas kita juga akan turun. Kita menjadi inefisien, kita jadi mudah marah, kita jadi gampang membuat kesalahan, dan akhirnya malah menjadi cost center yang lebih besar untuk perusahaan karena kita bekerja tidak efektif. Nah, sekarang mungkin sebelum kita bahas apakah kita akan digantikan oleh mesin atau tidak, mungkin kita lihat dulu yang ini. Teman-teman mungkin juga udah cukup familiar ya. Di sini ada revolusi industri.
Saat ini kita berada di revolusi industri 4.0. Kita lihat dari stage 1-nya. Stage 1 ini kalau kita lihat terjadi di tahun 1784, teman-teman. Cukup jauh ya. Di sini pertama kali ditemukannya mesin uap dan juga mesin tenun, di mana mesin-mesin ini bisa bekerja berjalan sendiri dengan minimum intervensi dari manusia. Ini di tahun 1784. Kemudian di tahun 1870 mulai diperkenalkan yang namanya adalah mass production atau produksi massal. Mungkin kalau teman-teman dengar, yang pertama kali mempopulerkan mengenai mass production ini adalah Henry Ford. Ya, ada Ford Motor, di mana mobil-mobil merek Ford ini juga berseliweran ya di jalanan Jakarta. Tapi ternyata bukan Henry Ford yang menemukan mass production, tapi adalah suatu rumah jagal di Cincinnati di tahun 1870-an. Dia menerapkan assembly line. Jadi kalau dalam assembly line ini, setiap orang itu punya pekerjaan yang sangat spesifik dan dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi lebih efisien. Dan mungkin yang menarik adalah revolusi industri stage 3.0, di mana ditemukannya komputer yang bisa melakukan otomatisasi. Nah, sekarang kita ada di revolusi industri 4.0, di mana artificial intelligence dan machine learning. Machine learning itu artinya adalah satu mesin bisa berkomunikasi dengan mesin yang lain tanpa adanya intervensi dari manusia. Ya, mesin di gudang bisa ngomong ke mesin supplier untuk ngirim barang. Mesin di kasir ngomong ke mesin di gudang supaya restock shelf dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari semua revolusi industri ini, accountant itu lahir di sekitar abad 15 ya, di mana ditemukannya sistem debit and credit atau double entry oleh seorang ahli matematika. Ya, tapi apakah dengan revolusi industri point 1, point 2, point 3 ini seorang accountant itu semakin berkurang pekerjaannya? Kalau kita lihat, ya tentu saja tidak. Misalnya seperti ini. Kalau teman-teman ketika ditemukannya Google Search misalnya, apakah Google Search itu suatu yang tabu untuk manusia? Ya tentu saja tidak. Mungkin kalau kita lihat di sinilah komputer, ya. Ditemukan komputer. Apakah dengan ditemukannya komputer, accountant itu jadi tidak ini? Apakah dengan ditemukannya komputer, accountant itu menjadi tidak relevan lagi? Tentu saja tidak, teman-teman. Ya, malah dengan adanya komputer, dengan adanya laptop, dengan adanya smartphone, saya yakin teman-teman juga bisa menjadi individu yang lebih baik, bisa mengerjakan tugas lebih baik. Ya, bisa dengan mudah, dengan lebih cepat membuat suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan kita memiliki kualitas output yang lebih baik. Nah, kalau kita menerapkan hal yang sama dengan AI, ya, AI ini adalah bagian dari perubahan. Ya, saya suka quote ini ya. In business as in life, change is the only true constant. Jadi satu-satunya hal yang tidak berubah itu adalah hadirnya perubahan ternyata. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah AI ini bisa mereplace accountant, teman-teman? Ya, AI ini bisa loh mengotomatisasi, bisa mengurangi human error, terutama dalam pekerjaan yang sifatnya adalah repetitif. Misalnya basic bookkeeping, rekonsiliasi bank, membuat kontrak, ya. Tapi ya seperti tadi ya, ditemukannya komputer, ditemukannya ChatGPT, ditemukannya Google Search dan sebagainya. Itu tidak menghilangkan peran kita sebagai manusia atau individu, tapi malah teknologi ini membantu kita mengerjakan tugas lebih baik lagi. Jadi kalau kita refer ke statementnya Elon Musk, dia bilang adalah bahwa manusia itu tidak bisa digantikan oleh AI. Ya, kita tidak akan digantikan oleh artificial intelligence. But we will be replaced by people who using AI. Jadi kita nggak akan digantikan oleh AI itu sendiri, tapi kita akan digantikan oleh orang-orang yang bisa mengutilisasi AI tersebut. Nah, itu intinya teman-teman. Jadi, teman-teman di sini harus bisa memanfaatkan AI untuk menghilangkan repetitive work, sehingga kita bisa lebih konsentrasi ke hal-hal yang sifatnya lebih strategik,
yang membutuhkan inovasi, membutuhkan kolaborasi, dan juga membutuhkan kreativitas. Nah, tomorrow accountants, makanya kalau kita jabarkan dalam satu kata, tomorrow accountants itu adalah harus more relevant, strategic, and also creative than ever. This is the slogan for tomorrow accountants, ya, yaitu adik-adik semua di sini. Sebagai seorang accountant, kita harus bisa menjadi strategic advisor yang baik. Sebagai seorang accountant, kita harus bisa menjadi teknologi expert. Kita harus bisa menjadi data analis juga. Kita harus bisa menjadi forensic accountant untuk meminimalisasi terjadinya fraud. Ketika kita bergabung dengan perusahaan, kita harus bisa membantu perusahaan untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang, kalau bisa selama-lamanya. Ini yang dimaksud dengan sustainability accountant. Kita harus bisa menjadi blockchain specialist. Ya, blockchain ini mulai naik daun ketika terjadi COVID. Salah satu yang menggunakan backbone dari blockchain ini adalah cryptocurrency. Ya. Kita harus bisa menjadi risk manager yang bisa memitigasi resiko bahkan sebelum resiko tersebut terjadi. Atau dengan era setelah COVID ini, saya rasa virtual job itu semakin banyak. Kita juga bisa menjadi virtual accountant. Jadi mungkin adik-adik bisa saja kerja dengan perusahaan Amerika, tapi nggak usah ke Amerika, tapi kerjanya dari Indonesia. Kerja dengan perusahaan Singapura, tapi kerjanya dari rumah menjadi seorang virtual accountant. Sangat menarik ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana sih digital transformation ini merubah modern accounting? How far have we really come? Nah, kalau kita lihat survei, sepertiga dari accounting team itu menyatakan bahwa mereka menghabiskan 50-75% waktu mereka itu dalam hal-hal atau pekerjaan yang sifatnya repetitif, ya, atau kita bilang low value. 56% di survei bilang mereka membutuhkan otomatisasi untuk membantu workload yang semakin banyak. Bahkan di majalah Accounting Today, dia bilang CFO itu tidak mensyaratkan Excel itu menjadi vital skill untuk pekerja baru. Ya, kita harus bisa menggunakan software beyond Excel. Bahkan strong collaborations and communication skill itu menjadi suatu hal yang wajib even for accountant. Ya. Dan kalau kita bisa menjadi the new breed of accounting yang memiliki ilmu komunikasi yang baik, menguasai teknologi, bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, kita bisa mendapatkan gaji atau kompensasi 24% lebih tinggi daripada para accountant tradisional. Ya. Cukup menarik juga ya teman-teman ya. Dan dalam modern accounting ini, data-data sudah terintegrasi. Ya, account reconciliation sudah terjadi secara otomatisasi. Proses accounting sudah menjadi suatu standar internasional secara jadi setiap negara, setiap perusahaan mungkin menerapkan standar akuntansi yang sekarang sudah mulai mirip meskipun tidak sama. Ya. Kemudian kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih cepat. Kita bisa menyediakan data secara real time, kita bisa menganalisis data langsung, ya, sehingga kita bisa menyediakan investor dengan informasi yang lebih akurat, ya, dan lebih punya assurance atau keyakinan. Sehingga kita bisa bebas dari pekerjaan yang sifatnya low value, repetitif, dan kita bisa memanfaatkan pengetahuan, expertise, kreativitas, dan juga intelligence yang kita miliki untuk membantu perusahaan berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, sekarang apa sih teman-teman kalau memilih karir sebagai accountant? Pertama, accountant itu selalu ada demand-nya, teman-teman. Ya, jadi jangan khawatir nggak dapat pekerjaan, karena sekarang student accounting itu menurun trennya, tapi demand-nya tetap naik, sehingga ke depannya nanti di zaman adik-adik lulus kuliah, accountant itu makin sulit untuk dicari, ya terutama accountant yang kompeten. Sehingga kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalian juga punya kesempatan untuk bekerja di industri yang berbeda. Kalian mau di industri keuangan, di industri hospitality, di industri kesehatan, di industri mining, perkebunan, bisa. Semuanya butuh accountant. Mau kerja di swasta, kerja di BUMN, kerja di pemerintahan, bisa juga.
Ya, accountant itu identik dengan job security. Makanya orang tua kalian itu sering menyarankan, ya udah kerja aja di accounting atau finance karena lebih aman. Betul. Accounting itu adalah backbone of businesses, sehingga pasti ya diperlukan. Tidak ada bisnis yang bisa bertahan tanpa adanya tim accounting. Dan dengan kemajuan teknologi, kembali lagi ini tidak membuat kita menjadi irrelevan ya, tapi malah menjadikan kita accountant yang lebih baik. Dan kalau kalian suka angka, kalian akan suka pekerjaan sebagai accountant karena kita akan terlibat dalam angka-angka setiap harinya. Dan kita punya learning skill yang bisa diterapkan dalam banyak aspek. Even if you choose not to be accountant, you can actually apply your accountant knowledge to your daily life. Ya. Apakah nanti kalau jadi accountant kalian kalau kuliahnya akuntansi harus jadi akuntan? Nggak juga. Ya, banyak mahasiswa saya juga pindah karir jadi marketing, jadi operasional, tidak masalah. Ya, karena di dalam bangku perkuliahan yang lebih dibentuk itu adalah gaya berpikir kalian, metode berpikir, ya. Kemudian kita bisa dapat pekerjaan. Jadi kalau kita lihat jangka waktu yang dibutuhkan untuk lulusan akuntansi bekerja itu sangat cepat ya. Bahkan banyak yang sebelum diwisuda pun sudah bisa mendapatkan full-time positions ya. Kita juga punya international opportunity, ada sertifikasi dari CIMA, ACCA, CMA, dari US, dari UK, dari Australia, dan lain-lain. Dan kita pun juga bisa memilih untuk menjadi entrepreneur. Kalian bisa buka kantor akuntan publik. Kalian bisa buka kantor jasa akuntansi. Kalian bisa buka kantor konsultan pajak. Atau bahkan kalian bisa buka bisnis apapun dengan kemampuan akuntansi kalian. Ya, ini adalah advantage of being accountant. Kalian bisa jadi auditor, ya, certified public accountant, external auditor. Kalian bisa menjadi akuntan pajak yang ngurusin pajak. Kalian bisa menjadi internal accountant atau yang biasa kita bilang sebagai management accountant. Kalian bisa mengabdi kepada negara, atau yang kita bilang sebagai government accountant. Kerja di kementerian, kerja di pemerintah provinsi, pemerintah desa. Atau kalian mau jadi seperti bapak ibu guru kalian atau saya menjadi akuntan pendidik, jadi dosen, jadi guru. Bisa memilih menjadi internal auditor juga. Bisa memilih menjadi konsultan atau advisory. Bisa jadi analis. Dan terakhir tadi kita sudah bahas secara singkat, kalian bisa menjadi entrepreneur juga. Ya. Dan tentu saja ilmu yang kalian miliki itu tidak hanya ilmu akuntansi saja, ya. Kalian harus punya analytical skill. Kalian harus punya communication skill. Kalian harus menguasai teknologi. Kalian harus detail. Kalian harus punya problem solving skill. Jadi jangan jadi bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi. Selalu seperti itu teman-teman. Karena akan banyak teman-teman dari departemen lain yang akan datang ke kalian untuk minta pendapat bagaimana men-solve problem-problem tertentu, terutama terkait dengan keuangan. Kemudian kalian harus juga punya time management. Kalian harus bisa beradaptasi, kalian harus punya ethics dan integrity juga, karena memang banyak sekali skandal-skandal yang melibatkan tim accounting and finance juga. Makanya etika dan integritas juga sangat ditekankan di sini, teman-teman. Nah, ada soft skill yang kalian harus punya. Ini adalah topmost 5 popular soft skill yang diminta oleh employers. Yang pertama adalah strong work ethic. Ya, jadi kalian harus punya etos kerja yang kuat. Jangan dikit-dikit nyerah, jangan dikit-dikit malas. Ya. Dependability, artinya kalian bisa diandalkan. Kalian harus punya positive attitude. Ada di sini selalu mengeluh, selalu mencari kesalahan, selalu mencari sesuatu yang tidak baik, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Kita harus punya positive attitude. Positive attitude menular teman-teman. Jadi kalau teman-teman positif, pasti lingkungan kalian akan jadi positif juga ya. Kalian harus bisa self motivated. Ya, terus memotivasi diri sendiri, jangan gampang down ya, atau bilangnya apa? Kena mental gitu ya teman-teman ya. Tidak boleh seperti itu. Dan terutama kalian harus bisa bekerja sama dalam tim. Ada yang di sini kalau kerja kelompok suka berantem, suka konflik, ya mungkin ada. Ya itu adalah bagian dari pembelajaran.
Tapi nanti kalau kalian sudah bekerja, tidak ada pekerjaan yang kita lakukan sendirian. Semuanya pasti dilakukan dalam tim. Oleh karena itu, kalian harus bisa punya soft skill di mana kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk menutup presentasi saya meng-quote dari Henry Ford yang tadi namanya juga saya sudah sebutkan. Anyone who stop learning is old, whether at 20 or 80. And anyone who keeps learning stays young. Jadi teman-teman di sini sangat beruntung bisa belajar sampai ke tingkat kelas 11, 12, dan bentar lagi kalian akan masuk ke bangku perkuliahan. Mungkin sebagian ada yang bekerja dulu, mungkin sebagian ada yang langsung masuk ke bangku perkuliahan full time, mungkin ada yang kerja sambil kuliah, ya pagi kerja, malam ya kuliah, tidak apa-apa, ya semuanya sama. Yang penting adalah kita harus tetap belajar, teman-teman, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebih selama 25 menit ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Dan semoga diskusi kita pada hari ini bisa membuka atau memberikan wawasan baru untuk teman-teman, Bapak Ibu guru, atau juga mungkin orang tua. Saya ucapkan selamat dan sukses atas mengikuti lomba Accurate-nya, dan terus belajar teman-teman. Terima kasih.